video klip seperti Iya. itu. Nah, saya mau itu kemarin kan single, bikin single kemarinnya Seventeen, Iya. tapi ternyata lebih banyak dislike-nya, Pak. Bapak tahu itu kan? Tahu, Terus tahu. dia gimana? Mayangnya gimana? Fine-fine aja, senyum-senyum aja, ternyata nggak apa-apa. Happy-happy Dia aja. kita nggak fokus ke situnya kok. Jadi gini loh. Gak fokus ke sana nggak- tapi bikin single. Iya, maksudnya nggak fokus untuk yang like dan dislike. Jadi Oh, yang penting karyanya karya itu untuk dipersembahkan untuk Vanessa di acara 40 harian. Itu tujuannya. Tujuannya itu kita nggak fokus ke siapa yang mau like, siapa yang dislike, nggak ke situ Iya, gitu. iya. Jadi netizen salah ini mengartikan. nih salah gitu, dan saya juga nggak kaget juga sampai trending Sebegitunya. 1 ya kan, sampai trending 1 karena nggak ke situ tujuannya. Tujuannya pada saat itu saya dihubungi oleh Pak Agi dari label, itu Agi itu teman saya juga. Iya. Terus menanyakan Momen nih, ini momen nih. Iya, momennya. Saya juga lihat-lihat juga kalau lagunya itu percintaan, lagunya yang nggak ada Yang nggak hubungannya, nyambung. saya nggak mau. Tapi ternyata disodorkan sama Pak Agi ini loh, lagu dari Seventeen kita cover. Saya dengerin lagunya, ya terus tanya ke Mayang Macika, ya mereka mau untuk mempersembahkan lagu itu untuk kan Untuk kakak, syairnya kan iya. emang untuk Emang syairnya betul. menceritakan kehilangan seseorang kan. Iya. Nah, terus pada saat itu saya bilang sama Pak Agi, oke deh Pak, bikin aja, tapi saya minta nanti diputarnya launchingnya itu diuploadnya setelah acara 40 hari. Biar 40 hari, pas lah, biar biar pas. pas Tapi waktunya. saya nggak tahu ada strategi apa dari pihak label. Nggak apa-apa Pak, di Pak Dodi dia di sekarang aja di launching. Tapi si Mayang berbakat sih, maksudnya suaranya oke gitu. Maksudnya bukan yang jelek-jelek banget bisa nyanyi pakai auto tune gitu. Tapi dia memang punya keinginan untuk jadi public figure, penyanyi gitu. Gini, Mas Gilang, anak-anak saya mulai dari Mayang, terus mulai dari Vanessa, Mayang dan Cika itu memang dari kecil saya darah musik, saya masukin ke musik. Oh, makanya dulu Vanessa nyanyi. Nah, iya, dari kecil itu udah sama Vanessa sama Mayang itu ngejam. Kalau di rumah saya punya studio kecil lah, studio kecil. Terus saya bisa main gitar kan. Saya ajarin mereka main gitar, awalnya akustik, tapi lama-lama mereka bisa, ya udah panggil guru. Berarti ke dia rumah. happy nih dengan momen yang kemarin dia Happy bisa banget, happy memang banget. emang jiwanya ada di situ gitu loh, gitu. Jadi bagi saya Jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak, karena posisi itu? sebenarnya maksudnya kalau jadi dari lagunya itu dia senang gitu ya, hasilnya tuh bagus, tapi makna dari lagu itu juga membuat dia sedih karena waktu pembuatan lagu itu juga sampai nangis gitu kan. Sampai berapa kali take gitu ya, diulang lagi karena Oh, iya? nangis. Iya. Karena penjiwaan sekali kan itu lagu Iya, itu iya, kan, betul. nangis gitu, berapa udah take dulu terus udah gitu. Tapi sempat Ivan Seventeen komen, Bapak tahu kalau Oh, dia juga sepertinya dia hanya tersirat sih. Artinya apapun sebenarnya juga mungkin orang itu multitafsir. Tapi yang saya baca adalah Ivan sepertinya sedikit kurang suka dengan momen yang dinyanyikan oleh Mayang. Pendapat Bapak gimana? Oh, karena saya belum dengar, karena baru dengar dari Mas Gilang, saya belum bisa komentar dulu tuh Mas Gilang. gitu ya? Iya, Saya belum iya, bisa komentar karena baru dengar nih dari Mas Gilang, karena pengen sekali sih saya juga pengen ketemu Mas Ivan ya? Ivan, anak-anak juga pengen ketemu Mas Ivan gitu, karena kan itu lagu dia, karena kita juga belum soan. Tapi untuk masalah lagu udah nggak masalah karena sudah dibayar oleh pihak label. Iya, kalau itu mah royaltinya. aman, itu mah aman. Iya. Ini karena gitu. dia yang nyanyiin aja, Iya, kan? Jadi dia berhak untuk punya pendapat. Betul. Tapi Pak Dodi tahu nggak? Pak Dodi itu jadi public enemy karena banyak netizen yang nggak suka sama kehadiran Pak Dodi meributkan. Pak Dodi tahu itu? Tahu. Tapi saya orangnya kan nggak aktif di media sosial, medsos. Cuman kan denger aja dari teman-teman gitu. Saya juga nggak mau lah baca-baca hal-hal yang seperti itu gitu kan, karena membuat saya jadi nggak penting juga buat saya hal-hal yang seperti itu. Ya kayak Mas Gilang juga ngomong seperti ini. Saya udah paling kayak gitu aja. Saya nggak ngelihat tuh di media sosial gitu kan. Tapi boleh saya nanya Pak, karena banyak netizen juga yang nanya, Pak Dodi sehari-harinya kegiatannya apa? Mohon maaf Pak. Saya kerja Kerja di salah satu perusahaan swasta yang kerjasama dengan BUMN. Berarti terbengkalai sekarang beberapa kerjaan karena sibuk ngurusin hal ini. Kemarin sih emang sudah terbengkalai, tapi sekarang udah mulai masuk kerja lagi sih. Udah nggak masuk apa-apa. kerja lagi. Iya. Oke, pendapat dengan orang-orang sekitar gimana Pak ke Pak Dodinya sendiri? Pengen tahu deh. Orang sekitar Iya, dengan mana nih? kasus yang sekarang seperti rekan kerja atau Oh iya, keluarga. mereka support. Oh, mereka support? Support dalam arti ya mereka
karena mereka tahu siapa saya gitu. Siapa saya, bagaimana saya dulu merawat Vanessa, merawat Mayang, bagaimana saya waktu itu Vanessa ditinggal mamanya 10 tahun di umur 10 tahun, saya single parent 12 tahun saya nggak menikah, merawat dan menjaga Mayang dan mereka tahu. Jadi tahu historinya ya. Tahu storynya. Jadi membaca hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan yang mereka tahu, ya mereka support sama saya, udah sabar aja. Saya kemarin lihat ini Pak, yang waktu Bapak di Brownies. Jadi ada statement Bapak seperti ini. Sepertinya Bapak kesal karena ketika itu Vanessa bilang dia dapat Bapak baru. Kemudian Bapak bilang katanya, ya mudah-mudahan Bapak barunya bisa membimbing Vanessa ke arah yang lebih baik lah. Mulai dari attitude, cara dia berucap gitu-gitu. Dan saya udah gak ngurusin Vanessa sama sekali, saya fokus ke Mayang. Tiba-tiba dengan statement Bapak yang bilang gak ngurusin Vanessa lagi, sekarang Bapak muncul malah ngurusin banget. Nah ini kan berarti kontradiktif Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau bagi saya menjawab pertanyaan Mas Gilang di masa lalu itu, saya nggak mau bahas lagi. Intinya Vanessa sudah balik kepada saya 1 tahun ini, begitu dekatnya dia sama saya, ya 1 tahun ini dia begitu perhatian sama saya, sama keluarga, sama adiknya, ya dia buatkan saya spesial ulang tahun saya 3 minggu sebelum Lebaran. Jadi kalau saya mau flashback lagi ke situ, saya nggak mau lagi melihat ke belakang gitu. Jadi saya udah melihat ke depan, saya melihatnya udah Vanessa tuh udah sama saya 2 tahun setelah menikah sama Bibi, udah mulai balik ke keluarga dan sudah fine aja. Bahkan kalau saya mau jelasin, pernah Vanessa itu minta maaf ke saya di hari Lebaran sampai dia cuci kaki saya pada saat itu dia minta maaf. Ya saya nggak mau lihat itunya, tapi saya mau lihat sudah sisi positifnya. Iya, antara anak dan ayah di keluarga itu biasa ada pasang surutnya gitu kan. Artinya saya nggak mau bahas itu lagi. Saya mau bahas adalah Vanessa sudah menjadi anak yang baik lagi, balik kepada saya, dia sayang pada keluarga, perhatian sama adik-adik sama saya itu. Jadi saya nggak mau jawab lagi. Gitu. Ada satu statement yang saya tuh suka tuh waktu itu, karena Bapak bilang katanya semoga bisa membimbing ke jalan yang benar, jadi supaya bisa mengucapkan hal yang lebih baik, gitu, attitude-nya berubah gitu. Berarti kan Bapak concern dengan spiritualnya dari Vanessa ini sendiri. Betul. Nah, saya mau bertanya begini Pak. Kalau memang Bapak concern dengan spiritualnya Vanessa, saat ini Vanessa sudah kembali kepada sang holik. Kemudian yang bisa membantu itu adalah 3 kan, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan juga kan apa satu lagi? Sedekah jariah, ya amal jariah. Kenapa barang-barang Vanessa tidak disumbangkan saja ke panti asuhan? Kenapa harus dikenakan oleh Mayang? Kenapa tidak disumbangkan ke panti asuhan supaya menjadi amal jariah dia untuk mempermulus langkahnya ke surga? Gitu kenapa Pak? Bagus itu ide yang bagus karena memang saya belum mengucapkan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi nggak lebih spesifik lagi nanti soalnya kan netizen nih agak sensitif gitu kan. Saya nggak mau lagi untuk berbicara hal yang itu karena kalau misalnya dibilang kenapa dia pakai Mayang, yang masalah dipakai Mayang itu kan sebenarnya hanya pada saat waktu dia itu dilarang sama Puji. Iya, pada saat hujan-hujan itu gitu. Tapi tadi Bapak bilang katanya beberapa barangnya tetap mau diambil Mayang karena supaya bisa melihat sosok Vanessa tetap gitu. Iya, artinya yang saya ambil itu nanti buat dimuseumkan gitu. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa kan bajunya Mayang sama Vanessa itu saya nggak tahu cukup apa enggak, ada yang cukup ada yang enggak kan, dia mungkin size-nya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang ada masukan dari Mas Gilang seperti itu, syukur alhamdulillah saya akan menjadi masukan buat saya. Bisa jadi nanti juga seperti itu. Karena memang banyak kan barang yang nggak mungkin saya dimuseumkan semua. Mungkin sebagian dipakai sama adiknya, mungkin sebagian nanti bisa lah yang Mas Gilang sampaikan ke saya itu. Saya terima kasih banget diberikan. Mungkin ya. Saya juga ngelihat ini Pak kemarin, maaf ya saya jadi banyak banget. Jadi saya ngelihat kemarin waktu di Hotpot Paris itu ketika ada Bapak, kemudian anak-anak dan juga keluarga dari Pak Faisal. Di sana menceritakan bagaimana awalnya Pak Faisal tuh memang mungkin sedikit kurang setuju dengan pernikahan mereka, tapi ketika melihat Vanessa dan Bibi saling mencintai sebegitu kuatnya, mereka begitu bahagia gitu. Akhirnya Pak Faisal pun juga ikut mencintai Vanessa. Nah, kalau Bapak sendiri ke Bibi gimana Pak? Sama juga.
sama juga pada saat itu. Jadi memang saya juga nggak sama dengan Pak Faisal, saya tidak setuju. Waktu itu saya tanya juga sama si Bibi Vanessa. Karena kan bilang, kalau manggil kan kakak kan. Kak sudah benar kamu kan, karena sebelumnya kan beliau almarhum kan pernah sama Mas Didi kan. Nah itu jadi dipikirkan lagi gitu. Dia bilang ya ini sudah keputusan final. Dan sebenarnya sih ya aib juga saya nggak mau bicarakan. Ada sesuatu yang mungkin tahu kan ada kan karena udah accident pada saat itu kan. Saya harus seperti apa kan memutuskan sebagai orang tua, masa dia punya punya bayi tanpa ayah kan. Nah jadi dilema pada saat itu. Jadi saya mengizinkan antara mengizinkan dan tidak. Ya, tidaknya saya tidak setuju dan mengizinkan karena dia sudah accident ya. Tapi setelah menikah Bapak hubungan dengan Bibi baik saja. Sama seperti Pak Faisal ke Vanessa kah? Apakah Bapak juga sayang sama Bibi? Ya sama seperti itu ya. Jadi Bibi sering datang ke rumah sama Vanessa di acara Idul Fitri, terus kadang event-event yang Idul Adha datang ke rumah. Lebih setelah menikah dengan Bibi, saya lihat memang ada perubahan. Memang ada perubahan sih. jadi lebih baik karena. Iya. Tapi kalau Bapak begitu sayang sama Bibi, kenapa barang Bibi silahkan diambil sama yang lain, tapi barang Vanessa harus ke ini? Kenapa nggak disatuin aja? Waduh, ini tanyain ke situ lagi. Nggak maksudnya karena ini memang yang viral tuh itu. Oh iya, jadi saya bingung untuk menjawabnya dalam artian begini. Soalnya kan itu loh dia Pak Faisal kan ingin melelang itu loh, kata-kata melelang dan menjual itu itu yang saya garis bawahi. Kalau mau dijual mau dilelang yang monggo aja, yang punya punya Bibi. Kalau yang punya Vanessa jangan itu gitu. Jadi ya kalau saya sih statementnya sih itu sih. Jadi kalau misalnya apa karena Bapak nggak punya anak laki-laki makanya yang punya Bibi dilelang aja, yang Vanessa dipakai karena anak Bapak perempuan? Gala kan laki-laki tuh cucu saya. Bukan, maksudnya barang-barang Bibi kan nggak ada yang bisa dipakai di anak-anak Bapak yang lain karena perempuan semua. Kalau dibilang dipakai sama saya juga muat tuh Bibi. Gitu kan. Iya, bisa kan aja, bisa gitu. kan muat sama saya, dia ukurannya sama. Waktu ulang tahun juga kan waktu bilang sama saya, oh Dedi ukurannya sama sama Bibi loh gitu. Jadi bukan gitu. itu ya? Bukan sih, bukan lah. Jangan di inilah Mas Galang. Iya ngerti. Tapi Bapak pasti capek dong. Maksudnya setiap hari itu Bapak muncul di entah di acara mana, talk show mana atau podcast mana. Pasti pusing dong Pak. Iya. Menghadapi pertanyaan yang mungkin hampir serupa seperti ini. Iya, pusing juga sih karena kan saya juga harus klarifikasi juga ya. Betul. Dari berita-berita yang nggak benar ini. Jadi saya harus klarifikasi. Betul. Sama saya tuh mau nanya ini Pak. Ada artikel yang berkata bahwa Bapak katanya mau ketemu sama Gala tapi adik-adiknya Bibi harus keluar dulu. Betul itu? Iya benar, saya benar menyatakan itu, tapi jangan diplesetkan gitu loh. Enggak, makanya saya bertanya. Waktu kan banyak yang teman-teman udah kesana saja gitu kan. Saya sudah nggak nyaman. Kesana sudah nggak nyaman karena yang tadi saya bilang setelah dari pengadilan itu saya ingin bicara baik-baik secara kekeluargaan untuk membicarakan masa depan Gala, tapi Pak Faisal tuh marah-marah. Pak Faisal tuh marah-marah sama saya, marah sekali, marah, istrinya juga marah, dan saya baru lihat tuh Pak Faisal marah di ruang tamu seperti itu. Bapak nanya nggak Pak kenapa harus marah-marah gitu? Iya saya tanya. Saya udah capek karena Pak Dodi begini kemarin Pak Dodi setuju bla bla sebagainya gitu. Berubah-ubah nih Pak Dodi. Bukan berubah-ubah, maksudnya kemarin kok setuju ya. Saya bilang karena dia udah emosi seperti itu, jadi saya ngomongnya juga udahlah nggak begitu ini ya, karena udah nggak comfortable saya di situ. Jadi sudah saya memutuskan Pak udahlah saya pamit pulang dulu karena Pak Faisal ini sudah ngomongnya sudah emosional. Saya nggak mau seperti ini. Saya udah pulang aja. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kita ada jalan keluar yang terbaik. Saya sampai bilang seperti itu. Walaupun dia marah-marah, saya nggak mau malas marah-marah. Nah, di saat itulah saya jadi segan gitu untuk datang ke sana. Jadi apalagi sekarang udah beritanya kan sudah kemana-mana nih. Kayak saya sudah kayak seperti diadu domba gitu kan, sudah digoreng. Jadi saya malas ke sana. Jadi menurut saya kalau misalnya memang Pak Faisal memang melihat saya sebagai kakeknya, kasih kesempatan juga untuk saya untuk datang ke sana. Tapi keluarga Pak saya bukan Faisal, artinya mengusir, bukan, tapi kasih kasih kesempatan lah. Artinya nanti ke depan juga kan begitu. Misalnya nanti sebulan di saya,
sebulan di Pak Faisal. Nah kita mulai sekarang ini kita atur gitu. Kalau memang harusnya kan itu keluar dari statementnya Pak Faisal kan, bukan saya yang minta. Harusnya oke, Pak Dodi ini kan cucu Pak Dodi gitu. Saya kan udah lama juga di sini. Pak Dodi juga harus dekat nih sama Pak Gala. Monggo silakan ke rumah saya. Dia seperti itu harusnya. Jadi saya bukan artinya mengusir, enggak. Maksudnya saya juga ya kalau mengusir soalnya bingung juga Pak, kalau misalnya diusir Gala sendiri yang bukain pintu siapa? Betul. Ya kan karena Gala sendiri yang di rumah. Makanya dikasih kesempatan untuk saya, terus Mayang, keluarga kami itu bisa kumpul di sana tanpa ada keluarga Bibi gitu. Kan selama ini kan di sana kumpulnya keluarga Bibi aja dengan Gala, tapi saya nggak dikasih kesempatan gitu loh. Oh gitu. Iya, maksudnya gitu. Jadi saya jangan salah paham untuk mengusir Pak Faisal. Saya sih nggak ngebaca itu ngusir sih, maksudnya lebih ada kepada netizen ada juga yang iseng ya, kan. ada yang ngomong kayak begitu. Nggak tahu sih, ada yang iseng aja kali mungkin. Soalnya kalau ngusir kan mereka emang tinggal di sana kan, jadi gimana ngusirnya maksudnya? Sebenarnya sih nggak tinggal di sana ya. Nggak tinggal situ. Cuman dekat rumah ya. Punya rumah sendiri. Di dekat itu. Adik-adiknya juga tadi kan di rumah orang tuanya. Jadi setelah Vanessa sama Bibi kontrak di situ, nah adik-adiknya mulai banyak tinggal di situ. Maksudnya beberapa adiknya, tiga-tiganya tuh tinggal di situ. Jadi nggak nyaman sih, jadi gitu. Gitu aja sih Mas Gala. Iya. Ngerti. Iya. Oke, Pak Dodi melihat tadi kan saya sempat bikin kayak ask a question gitu di Instagram. Beberapa dari netizen itu memang ada yang sampai bilang kayak begini, ngapain sih dikasih panggung, sebegitu sebelnya kayaknya dia. Cuman Pak Dodi memang tidak melihat sosial media sih ya, jadi mungkin tahu tapi tidak begitu mengikuti apa yang sedang terjadi di luar sana. Intinya Bapak fokus ke tujuan Bapak yang adalah berarti tujuannya untuk Gala. Untuk Gala ini. Seandainya nanti goalnya tetap hak asuhnya di Pak Faisal, Pak Dodi berarti bisa menerima dengan legowo. Oh, bukan legowo lagi, karena dia kan kakeknya. Bagus, nggak apa-apa. Saya mendukung. Saya udah bilang kan di beberapa media, kalau misalnya pun nanti pengadilan memutuskan Pak Faisal nggak masalah. Saya senang sekali. Jadi saya nggak punya beban nantinya ke Gala kalau nanti udah besar. Nah, Dedi sudah memperjuangkan kamu, tapi pihak pengadilan lah yang menentukan kamu dirawat oleh kakekmu dari Faisal. Itu loh intinya. Intinya tujuannya itu gitu. Jadi saya nggak punya beban. Jadi yang ngomongin soal warisan itu hal yang lain itu ya. Beda ya. Kalau asuransi, tapi pikir-pikir Vanessa emang sayang keluarga juga, maksudnya Pak Dodi sebagai dedinya tetap difikirkan gitu. Jadi dia punya anak memang, tapi tetap memikirkan keluarga gitu. Begitu luar biasa ya sosok Vanessa itu berarti di mata Pak Dodi ya, benar ya? Iya, luar biasa sekali anaknya. Waktu yang diurusin sama Fuji yang katanya berkas Bapak diambilin semua itu, berarti sudah selesai masalah itu? Karena setahu saya pencairan di asuransi itu harus ada surat kuasa dari Bapak dan tanda tangan serta Bapak mengetahui isi dari itu. Berarti sudah selesai semua berarti. Sudah, sekarang pihak prudensial hubungannya udah sama saya langsung direct ke saya. Waktu kemarin kan ke Puji, maka karena mungkin pihak prudensial belum tahu nomor telepon saya, kan sekarang sudah ke saya sih. Iya. Oke. Pak, Bapak adalah seorang ayah. Pasti sedikit banyaknya mengerti apa yang akan terjadi atau yang difikirkan oleh anak-anak. Kira-kira nih, seandainya Gala sudah besar, kemudian mungkin dia happy karena melihat dedinya atau kakeknya itu memperjuangkan hak asuhnya. Tapi jika nanti dia mendengar soal warisan, menurut Bapak apakah dia akan happy juga atau tidak? Ini saya bertanya sambil berandai-andai ya. Ya nanti kan keputusan warisan itu kan juga ditetapkan oleh pengadilan, bukan saya. Enggak, maksudnya walaupun diputuskan oleh pengadilan, tapi kan rekam jejak digital kita kan pasti tetap terus ada nih. Seandainya Gala mendengar loh, katanya buat gue, tapi kok tiba-tiba ngomongin soal warisan emak gue, gitu ibaratnya kasarnya begitu. Menurut Bapak sebagai seorang ayah itu kira-kira dia akan happy atau tidak? Sebagai seorang kakek? Ya nantinya kita lihat ke depannya ya. Saya nggak bisa berandai-andai dan apa yang harus saya berpikir ke depannya. Tapi sekarang fokus saya adalah memperjuangkan Gala dulu di pengadilan. Nanti ke depannya atau dia berpikir untuk apa dan bagaimana saya nantilah, saya pikirkan nanti gitu. Jadi saya nggak memikirkan andai nanti ke depan. Yang penting saya nanti
fokus di pengadilan dulu, terus nanti keputusannya apa, terus baru nantilah kita fokus ke depannya untuk Gala seperti apa. Seandainya pengadilan pun juga ikut memutuskan untuk harta-harta yang dimiliki oleh Bibi dan Vanessa itu semuanya dilelang, semuanya dijual, hasilnya semua untuk Gala, Bapak setuju? Setuju banget kalau semuanya emang untuk Gala. Tapi Maya nggak dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, memang kan Mayang nggak ada hubungannya dengan warisan itu. Cuman Mayang hanya dapatkan dari asuransi yang itu aja. Kalau itu mah memang sudah haknya. Kalau itu dia nggak ada tuntutan apa. Oh berarti nggak ada tuntutan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi Mayang tetap bisa berkarir. Ya, berkarir karena ya kalau memang ditetapkan oleh pengadilan ya kita harus menghormati kan secara legowo gitu. Itu aja sih. Nggak akan ngajuin banding atau gimana? Nggak ada. Orang buat anak saya juga kok, buat maksudnya buat cucu saya juga kok, buat Gala, nggak kemana-mana gitu. Iya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih maksudnya supaya atmosfer dari dunia entertainment jadi lebih kondusif lagi gitu. Iya. Karena memang luar biasa ini. Benar-benar kacau. Dari teman-temannya Vanessa sendiri itu suka ada beberapa yang bikin statement Pak. Sampai menghela nafas. Kita tarik nafas dulu pelan-pelan. Ada beberapa teman-temannya atau sahabat-sahabat dari almarhumah itu yang bilang kayak begini. Harusnya Anda ngomongin Pak Dodi nih. Bukan saya ya, karena saya mengenal sosok almarhum dan almarhumah tapi tidak sedekat yang lain. Harusnya Anda benar-benar memikirkan anak Anda. Selama beberapa tahun ini Anda nggak ngurusin, tiba-tiba Anda muncul bla 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 bla. Banyak yang ngomong kayak begitu Pak. Nah ini statement dari Bapak gimana untuk orang-orang itu? Balik lagi kan, dia muncul di saat sekarang ini. Kan tadi saya bilang di awal tadi kan, ada beberapa pertanyaan. Ada banyak yang tahu siapa saya, yang tahu banget, yang tahu banget. Ada yang nggak tahu. Nah yang nggak tahu ini kan yang mereka yang nggak tahu lah ini ya. Jadi saya senyum aja gitu, dan orang-orang yang tahu ini juga mereka jadi apa ya? Itu sok tahu gitu loh, orang nggak tahu apa-apa tapi bicaranya seperti itu gitu. Iya. Gimana saya nggak ngurus Vanessa gitu kan? Kalau saya mau ceritakan ya panjang gitu, mulai dari karir dia.